Apakah saat ini Yesus masih sebagai anak Allah? Allah adalah roh dan tidak seorang manusia yang dapat melihat Allah, sebab roh tidak dapat dilihat dan diraba, dan roh tidak dibatasi oleh dimensi ruang, gravitasi bumi dan waktu. Namun Allah dapat datang ke alam ciptaannya dalam rupa makhluk atau manusia dengan cara keluar dari hakikatnya. Dan pribadi yang keluar dari hakikat Allah inilah yang kemudian disebut anak Allah atau utusan Allah, yang kita kenal dengan nama Yesus. Sehingga Yesus yang datang ke dunia bukan sebagai Allah, tetapi sebagai manusia, karena ia telah keluar dari hakikatnya sebagai Allah. Di Filipi 2 ayat 5-8 sangat jelas dikatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia." Yesus disebut anak Allah adalah karena ia berasal dari Allah, artinya, ia sesungguhnya adalah Allah itu sendiri yang datang ke tengah manusia tetapi ia menanggalkan keallahannya. Anak artinya, berasal dari, atau datang dari, atau bagian dari, tidak selalu terkait dengan perkawinan. Anak tangga, anak sekolah, anak jalanan, anak medan, anak sungai, anak kunci, dan lain-lain, bukan karena hasil perkawinan. Jika Yesus disebut anak Allah adalah karena ia keluar dan datang dari Allah, apakah setelah ia kembali kepada Allah masih disebut anak Allah? Trinitas tidak bicara tentang berapa Allah, tetapi bicara tentang substansi Allah. Trinitas yang sebenarnya adalah berbicara tentang hakikat Allah, firman-Nya dan Roh Kudus, sedangkan Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah berbicara tentang asal-usul dan kehadirannya di bumi. Anak sendiri memiliki dua substansi Allah, yaitu, pertama, Roh Kudus, karena Yesus dikandung dari Roh Kudus. Kedua, firman Allah, karena ketika Yesus dibaptis maka Roh Allah atau jiwa Allah turun atas Yesus dan sejak itulah Yesus memulai pekerjaan Allah. Jika Bapa terdiri dari firman-Nya dan Roh Kudus yang bersemayam di dalam hakikat Allah, Anak juga terdiri dari firman Allah yang telah keluar dari hakikat Allah dan bersemayam di dalam hakikat manusia yang berasal dari Roh Kudus. Oleh karena itu, ketika Yesus disebut kembali kepada Allah, itu artinya ia keluar dari hakikat manusia dan kembali ke hakikat Allah, yaitu Bapa. Pengertian Yesus disebut datang dari Allah dan kembali kepada Allah akan saya jelaskan melalui gambar berikut ini. Yesus keluar dan datang dari Allah, Yohanes 8 ayat 42. Pada mulanya Yesus bersama-sama dengan Allah dan ia adalah Allah, ia datang dengan cara dikandung dari Roh Kudus dan menjelma menjadi manusia di dalam rahim Maria lalu dilahirkan. Perhatikan, Yesus dikandung dari Roh Kudus, artinya Yesus adalah jelmaan dari Roh Kudus. Lalu pada saat Yesus dibaptis maka Roh Allah turun kepadanya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 17. Roh Allah yang dimaksud di sini dapat dilihat di Injil Matius 12 ayat 18, yaitu jiwa Allah yang menjadi sumber firman Allah, dan setelah turunnya Roh Allah inilah Yesus mulai melakukan pekerjaan Allah. Matius 12 ayat 18, "Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa." Yesus naik ke surga dan kembali kepada Allah, yaitu asal-usulnya. 40 hari setelah ia bangkit, ia naik ke surga untuk kembali kepada Allah. Jadi sangat jelas ketika Yesus kembali kepada Allah maka ia menjadi Bapa. Setelah itu ia mengutus Roh Kudus untuk memberitakan apa yang diterimanya dari Yesus, tidak disebut lagi dari Bapa sebab ia sendiri adalah Bapa. Oleh karena itu, apakah Anda saat ini masih menganggap Yesus hanya sebagai anak Allah?